sukacita. Infinity Ministry kembali hadir dalam program rohani, inspirasi dan motivasi. Dan saat ini kita akan membahas satu tema besar di bulan Oktober, yaitu kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan bahwa bicara tentang kesatuan adalah suatu hal yang sangat penting, sangat serius di mata Tuhan, sampai-sampai itu boleh menjadi salah satu doa Yesus kepada Bapa, supaya setiap kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesehatian, untuk kita boleh melihat setiap hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita, dan itu boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iblis tidak senang dengan namanya kesatuan. Maka dia selalu melakukan banyak hal untuk melakukan perpecahan, menghendaki perceraian, dan ujung dari semuanya itu banyak kehancuran terjadi. Tetapi sebaliknya, bagi Yesus, Dia sangat menghendaki untuk setiap kita hidup dalam kesatuan. Karena di balik kesatuan, kita akan melihat ada janji-janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kesatuan dapat membawa kita untuk melihat kuasa terobosan terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Allah melihat kesatuan itu adalah satu hal yang sangat penting, mari sebagai gereja Tuhan, kita harus pahami, kita harus maknai dalam hidup kita bahwa kesatuan itu juga adalah suatu hal yang serius dan penting, dan itu mutlak harus terjadi dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang menjadi alasan untuk kita harus hidup dalam kesatuan? Yang pertama, kita bahas tadi bahwa karena bersatu adalah doa dan kehendak Tuhan. Allah sangat menghendaki untuk setiap kita, saya dan saudara, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan komunitas kita, dalam gereja, kita harus hidup dalam kesatuan. Satu dengan yang lain memandang bahwa yang lain lebih utama, mereka adalah bagian yang kita butuhkan untuk bisa mensupport dan memotivasi hidup kita untuk semakin lebih maksimal. Satu dengan yang lain kita nggak bisa terpisahkan, karena kita bisa saling menguntungkan, kita bisa saling membangun, dan kita bisa melihat ada banyak hal yang kita bisa lakukan bersama untuk hasil yang lebih hebat lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Yang kedua, kita melihat bahwa alasan kenapa kita harus bersatu, karena kesatuan adalah gaya hidup kerajaan Allah. Ada firman Tuhan berkata bahwa seperti Allah adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam kesatuan. Setiap kita biar juga meniru gaya hidup kerajaan Allah, karena saya dan saudara adalah bagian daripada orang-orang yang nantinya akan menempati kerajaan Allah di surga. Sebab itu, mari kita mau belajar dan membiasakan diri untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Yang ketiga, kenapa kita hidup dalam kesatuan? Kenapa bersatu itu penting? Karena firman Tuhan berkata juga dalam Mazmur 133, ketika ada kesatuan, ketika kita sepakat, kita rukun, maka berkat-berkat Allah diperintahkan, dicurahkan bagi saya dan saudara. Artinya bahwa ketika kita bersatu, kita pasti diberkati. Tapi ketika kita sebaliknya, mau bercerai, mau berpisah, maka kita tidak akan pernah melihat dan menikmati hal-hal yang hebat, janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting, bagaimana kita bisa menjadi gereja Tuhan yang hidup dalam kesatuan? Yang pertama adalah berpegang teguh pada kebenaran Allah. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 15 dan yang ke-16. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan? Mari kita mau hidup diperintah
oleh damai sejahtera Allah. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan, biar kita terus mengekspresikan hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Melakukan hidup dalam persatuan menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang dapat membawa kita menikmati semua hal yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita miliki semangat, mari kita miliki optimisme untuk kita boleh menjadi gereja yang hidup bersatu sebagai tubuh Kristus yang adalah cerminan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, salam sukacita. Haleluya.